Sudartina dari staf proyek kami di Jakarta Marga Jaya. Direkturnya siapa ya Jakarta Marga? Sekarang Pak Dias Moreno Pak dari Marga Jaya. Karena kan kami juga ada unsur Jaya di sini. Komutnya Pak Budi Karya. Jadi Marga itu apa hubungan apa? Marga itu dari mana? Jakarta Marga. Marga. Sebenarnya Desa Marga ada saham juga ya? enggak, di sini enggak. Kita saja Pak yang memang mengambil nama itu. Karena sejak awal tadinya didesain tahun 2008 perusahaan ini untuk masuk ke semua ruas jalan tol tengah kota. Tapi karena kemudian berubah lagi skenario-nya pada saat itu menggunakan Jakarta Toll Development yang buat 6 ruas itu Pak. Jadi karena sudah kadung dibuat PT ini ya namanya ya jadi ini Pak. Baik, makasih Pak Wagub. Jadi kami singkat saja. Konsep ini Pak, sebenarnya konsep kita ingin menggerakkan bus lebih banyak masuk kota ketimbang kendaraan pribadi Pak. Jadi kalau Bapak lihat ini traffic kita untuk komuter, jadi warga yang masuk kota Jakarta setiap hari dari arah Bogor, dari arah Tangerang, dari arah Bekasi, dari Tangerang, dari arah Bekasi, dari arah Bintaro, ini sebesar ini jumlahnya. Nah, sebenarnya dengan jumlah sebesar ini, faktanya sekarang itu Pak, warga komuter ini lebih menderita Pak. Mereka secara fisik, finansial, dan psikologis masuk kota. Jadi teman-teman dari Cibubur Pak, dari Alam Sutra, dan itu nggak bisa kurang dari 2 jam Pak. Jadi kalau mengemudi 2 jam, sebenarnya kita menampung orang marah Pak dalam kota ini Pak. Jadi sebenarnya pagi-pagi itu masuk kota sudah ada kondisi lelah sebenarnya mereka. Next. Nah jadi kami menyadari bahwa faktanya sekarang jalan tol kami yang W2 ini Pak baru selesai, itu paling cepat mungkin awal 2014 bisa beroperasi. Akses Tanjung Priok ini juga yang di bawah perusahaan Japur ini baru akhir 2014. 6 ruas masih merah Pak, kita belum tahu ini penyelesaiannya seperti apa. MRT kita sudah mulai akhir tahun ini, itu juga masih dalam masa konstruksi dan proses tender. Kemudian extension koridor busway sudah rampung semua, walaupun masih ada yang ke depan akan diperpanjang, termasuk penambahan bus Transjakarta yang sedang dilakukan Pemprov DKI saat ini. Monorail kami juga belum tahu ini sampai sejauh mana kesiapannya, dan ERP juga sebenarnya. Nah, karena ini implementasinya masih perlu waktu Pak, belum terlaksana sepenuhnya, maka warga komuter ini masih memilih kendaraan pribadi untuk masuk kota. Jadi ini kondisi faktual yang kita alami semua sampai saat ini. Nah, kami merasa memang perlu diputuskan optimalisasi penggunaan bus sebagai satu-satunya solusi antara penyediaan transportasi massal berbasis jalan sebelum transportasi massal lain tersedia. Jadi yang bisa menyelamatkan kota ini memang cuma bus Pak, baik yang disediakan untuk di dalam kota maupun dari luar kota masuk ke dalam kota. Next. Nah, konsepnya sederhana aja Pak, kita pakai bus langsung menuju pusat kota, jadi nggak mampir misalnya dari arah Cibubur nggak ke Blok M dulu Pak. Jadi Cibubur misalnya diseleksi saja orang mau kemana. Betul. Jadi kita nggak pernah lakukan tujuan destinasi. Betul. Orang semua naik bus, naik turun. Bukti itu Gading Serpong BSD berhasil. Betul. 23.000 tiketnya. Penuh lagi. Iya Pak. Kurang apa nih? Betul. Nah, apa ya kalau bus-bus ini bisa langsung masuk ke stasiunnya Transjakarta, Bapak Ranca. Masuk free aja Pak. Iya. Betul. Kita kasih insentif. Siapapun yang drop penumpang ke Transjakarta ke busway free. Enak kan? Ini memang sudah ada Pak. Nah, kita tinggal lebih manajemennya saja. Iya. Nggak masalah, pintunya mesti siap untuk itu. Iya Pak. Nah, sebelum Bapak lanjut, jadi Bapak belum tahu konsep kami ini. Kami ini di dalam kota, koridor 1 itu dibagi dua rute. Rute dari Monas sampai Blok M, bolak-balik, itu di jalur bus biasa. Tingkat, sebenarnya uji sama Prof dulu, double deck. Jadi free tiap 10 menit. Sirkuler gitu Pak ya? Sirkuler 10 menit. Okay. Kita minta sponsor dari mereka, kita yang operasikan, DPM. Satu lagi dari Monas, kita lagi berpikir apakah masih lewatin lapangan Banteng, Istiqlal, masa orang jalan kaki dikit lah. Itu muter, tentu ketemu Monas lagi kan, orang nyebrang lah atau pas gitu. Itu Gajah Mada, Kota Tua, Hayam Buruk balik. Itu satu loop. Dia orang mau ke Manado, turun stasiun kota. Dia orang stasiun kota turun langsung naik bus itu. Ini yang ngebuat mikrolet itu minggir ke pinggir. Kita paksa seperti itu bersaingnya. Itu dua. Yang ketiga dari lapangan Taman Menteng sampai ke ujungnya Kuningan,
Dia balik lagi. Nah kenapa? Karena nanti ada koridor layang, koridor layang dari, silakan Pak, silakan. Duduk depan aja. Ada koridor layang dari Ciledug sampai Blok M sampai Buncit ya, sampai Buncit. Nah sekarang sampai Buncit itu ada ngantar dia dikit, dia akan naik bus gratis kami. Nah ini jalan layang itu nggak ada untuk mobil pribadi Pak, khusus bus. Yang kita lagi mau tender tahun ini kan, khusus bus. Tapi dia ada teluk untuk turunin penumpang, untuk orang untuk lewatin ya. Nah itu yang lewat Casablanca. Lewat itu bus tingkat. Nah satu lagi dari mana? Satu lagi dari Bundaran HI, motong kebun kacang, Pondok Melati, tempat wisata semua tuh ke Tanah Abang. Ya nanti kalau itu bus sudah beroperasi, kalau datang 5 ini saya pikir waktu di situ dulu. 5 bus itu puterin dulu Bundaran HI, kebun kacang, Tanah Abang. Dia putar di Grand Indonesia itu loh, sampai ke Tanah Abang. Dia semua motor sana kita sikat. Semua kita sikat. Jadi mereka harus parkirkan motornya di Tanah Abang kalau. Dia Tanah Abang itu di park and ride. Kalau park and ride orang bisa belanja dagang, dia pulang apa lalu. Nah kita mau lakukan seperti itu. Nah ini pasti mau datang 5 dari dinas pariwisata. Bus tingkat 5 itu. Jadi kita lakukan yang pendek dulu. Kalau kita ke Blok M, Monas Blok M butuh 14 biji hitungannya. 10 menit. Kalau dia macet, saya hitung nggak boleh macet. Motor tidak boleh lewat. Jadi nanti koridor 1 itu tidak boleh ada motor. Oke. Jadi kalau kamu merasa ini supaya tahu dulu konsepnya, supaya bisa ketemu kan. Jadi motor ini kamu harus parkir. Nah kita buat kebijakan parkir gedung itu motor maksimal 5.000 per hari. Jadi sejam boleh 2.000. Saya begitu dia masuk ke 2,5 jam berhenti. Kayak pakai handphone itu loh. Udah telepon pakai 1.800, selanjutnya sampai malam gratis gitu ya. Nah itu yang kita mau lakukan. Jadi dengan cara demikian kita yakin bus-bus jelek itu akan tersingkir. Nah kenapa ini penting? Supaya mudahkan orang naik turun. Jadi orang kantor akan mulai jalan seperti itu. Ya bus-bus jelek akan nunggu di Blok M kan, karena nggak mau naik. Dan dia sisi kiri, orang tua mau naik, orang kantor naik itu tinggal keluar kantor. Tapi bus itu hanya stop di halte. Nah kita lagi mau lelang investasi halte-halte yang jelek itu untuk orang iklan. Termasuk JPO, termasuk halte lah. Nah terus sekarang kita mau perluasan 37 lebih yang baru. Itu juga lelang aja. Karena Pak Gubernur ingin, dia justru konsentrasi bangun terminal itu. Ini semua lelang, jadi terminal jadi bagus dan ini juga bagus. Nah sekarang gimana? Kita kan tahu nih banyak bus-bus yang dari Gading Serpong, dari BSD semua yang masuk. Kita tutup sebelah mata tuh 23.000, 24.000. Nah sekarang kita mau rubah. Salah satu tuh Botabek Express ini maksudnya. Lanjutin. Jadi kita pengen semua masuk. Bus manapun yang kasih penumpang di jalur busway free. Boleh nitip satu Pak Wagub. Itu di haltenya itu perlu ada informasi yang benar dan dijalankan. Udah itu udah semua udah masuk. Ah iya sih. Nah, itu yang penting karena informasi yang saat ini itu tidak benar dan tidak bisa reliable, tidak bisa diandalkan. Itu yang masalah itu. Nah, kita mau paksa sehingga yakin jalur lama akan lancar ini. Kenapa suruh disub tungguin? Disub nggak mau baik di lapangan kan? Terus kendaraan yang motong masuk ke jalur busway, kita blokir aja STNK-nya. Jadi pengumumannya nggak usah bikin panjang, tinggal tempelin. Bagi yang masuk jalur busway, STNK Anda kami blokir, itu ditempelin. Jadi orang takut, tapi setelah bus itu ada itu. Yang kedua saya waktu ke Seoul itu menariknya warna. Warna bus. Oh enggak, itu nggak usah koleksi. Zonanya itu saya kan nggak bisa baca kanjinya Seoul. Kita nggak mau lakukan itu. Kita mau lakukan iklan. Karena ini hanya 4 loop, orang mudah sekali. Hanya di depannya aja. Itu kayak di hot itu, blue cat, red cat, yellow cat. Ini hanya 3. Nah itu aja kita kasih lihat. Mungkin depannya itu
depannya aja warna. Kita pengen iklan Pak. Jadi kita ini kan nanti sepanjang jalan itu seperti festival. Dia orang duduk di kursi itu liatin di Taman Sudirman itu Pak. Mobil lewat tuh kayak lihat show. Karena kita pengen paksakan mereka tuh 3 dimensi. Oh isi. Dia bus kemarin kita memilih bus tingkat. Supaya apa? Supaya lebih full dan lebih menarik. Dia orang tuh lihat. Mana kita lagi dorong. Kalau mau kacanya pun dia pasang LED, kaca-kaca bus. Supaya malam hari itu jadi indah. Jadi bus lewat pun jadi tontonan gitu Pak. Nah itu kita pengenin Jakarta seperti itu. Jadi kita pengen Jakarta ini jadi ibu kota yang penuh inspirasi. Jadi orang ke Jakarta habis pulang tuh dia merasa dia dapat inspirasi. Jadi yang datang Jakarta itu adalah orang yang menginspirasi dan diinspirasi. Dia lihat bosnya tuh dia makan terinspirasi. Nah kita pengennya seperti itu. Bagus Pak. Nah, itu bagus Pak. Jadi Jadi pertama saya lapor dulu Pak. Sebulan yang lalu kami sudah paparan dengan teman-teman di SUB. Jadi teman-teman sudah benar tahu. Mereka juga sudah memberikan kami kesempatan memanfaatkan jalur busway yang ada. Tinggal nanti mungkin mengatur tipe busnya Pak supaya bisa linear dengan deck di shelter busway kita di Jakarta. Selanjutnya Pak. Jadi konsepnya seperti saya katakan. Ini masih PT Bapak yang mainkan bus ini kan? Kita kemungkinan akan melakukan aliansi Pak, karena begini, sensitivitas di dunia transportasi ini, jadi yang operator sekarang Pak kami kumpulin, kita aja ngomong baik-baik, kita bikin konsorsium. Terus bayarnya pakai tiket? Pakai tiket, di keberangkatan baik di daerah Sentul maupun di Hukum pasar Pak. Kita pendekatannya B2B aja Pak sama mereka Pak. Kita butuh payung Pemda DKI dan Disub untuk memayungi kami Pak, itu saja. Jadi tadi Bapak bagus sekali Pak, memang kita akan bikin yang namanya Park and Ride Station Pak di Sentul City, nanti ada Park and Ride di Alam Sutra ada Park and Ride, kemudian di tengah kota Pak kita ada bicara dengan epicentrum. Kalau di jalan berarti yang perumahan-perumahan sudah stop. Iya. Justru yang di perumahan itu nanti akan diambil ke ini pemukiman Pak semua. Dan kita juga tahan mobil masuk pasti kenakan IRP gitu. Iya. Makanya ini harus segera Pak, karena kita harus beli pas dari kita. Kalau belum ada IRP, kita bisa bikin cara yang kedua. Kita kasih tanda dilarang masuk kecuali yang punya pas. Jadi nggak usah payung-payung hukum itu Pak. Ini akal-akalan kita nih. Kalau Bapak IRP dari luar kota, dia nggak ada ubu, nggak apa berantem kita. Dan kita mau blokir dia nggak bisa. Kenapa? Karena ini persoalannya kendaraan provinsi lain. Nah caranya pas. Jadi kalau mobil yang masuk, Bapak tempelin. Dilarang masuk, kan si perbuatan hak kita. Kita perbuatan motor juga hak kita, nggak mau undang-undang kok. Tinggal tempelin, nggak bisa masuk kecuali yang punya pas. Nah pasnya tempel. Nah pas ini jangan dibuat palsuin orang aja. Kalau masukin kan ada hukum pidana. Nah dia beli sama kita bulanan masuk Dispenda. Beli di Dispenda. Jadi plat B berapa tidak kita kontrol. Plat B ini betul ada pas, ini sudah ranjang sudah ada. Jadi bus ini jalan, jam sekian yang boleh masuk yang punya pas. Nah, kayak kita masuk ke angkatan ke bandara-bandara itu ada. Hanya kan saya nggak potong bandara mau ke Cengkareng Pak. Saya ada gudang di Francisco Sambi dulu. Macet, kalau mau ke situ pengen apa? Lewat bandara Soekarno-Hatta. Harus beli pas itu Pak. Iya betul. Nah kayak gitu idenya Pak. Jadi nggak usah pasang IRP dengan cepat, bus jalan langsung berlaku. Perwajan, ada masuk tilang. Ya. Ya betul. Jadi bikin betul. Jangan boleh bedakan. Jadi kalau ada yang merasa mampu beli pas, beli dong. Ya. Nah sekarang pastinya berapa? Tinggal tentunya orang kaya mau 500.000, mau 1 juta 1 bulan ada bayar. Mikir dia kalau 1 juta sebulan harus beli pas. Ya. Kalau masih mau kenyamanan, silakan beli. Ya. Yang tidak nyaman naik bus. Disediakan oleh developernya. Ada parkir di situ. Parkirnya murah Pak MPR. Iya betul. Ya itu cara seperti dia nggak ada nggak bisa masuk. Ya Anda mau plat nomor apapun bukan peduli, kecuali bus. Bus bebas. Ya bus. Angkutan umum bebas. Pokoknya kalau bus bebas, pribadi pas. Kita bikin Jakarta tertutup dengan cara baru. Siapkan pasnya. Nah pasnya kita bisa cetak di Peruri di mana-mana tuh Pak. Ada kode
Ya, Nah nanti tinggal petugas dia tempel stiker tuh ini Pak, kayak produk ini Pak ya, kalau produk-produk misalnya rokok ya Pak ya. Bapak jangan lihat ini kotak biasa aja Pak. Itu kalau pakai dengan senter yang itu, langsung ketahuan tuh ada rahasianya. Barcode-nya ada. Bapak tahu kenapa? Karena kalau tidak ada barcode seperti ini, orang akan memasukkan merek yang sama, dia pasarkan. Makanya petugas pabrik itu selalu cek ke supermarket tuh ngecek ini asli atau palsu. Iya. Makanya yang produsen-produsen itu pura-pura bisa kaya. Karena saingan pasar kita bisa, Bapak punya produk ini, Iya. enak kan Pak? Saya bikin kotak yang sama, saya bikin produk saya yang tidak enak untuk merusak nama Bapak, saya pajak aja. Saya jualan ke semua. Orang itu makan, nggak enak, mandi jadi nggak enak. Langsung kamu beli lagi, padahal itu bukan produk Bapak, adalah produk saya. Nah, makanya caranya gimana tahu ini asli nggak asli? Orang Bapak tuh cek. Nah, nanti stiker itu, kalau dia masuk, kita bisa secara acak razia. Dicek. Begitu ketahuan pidana. Penipuan. Ya, siapkan perbuknya, semua ada perda. Jadi yang masuk DKI harus mobil yang punya pas, beli pasnya di dinas pajak. Per bulan berapa? Bos Bapak siap dulu. Iya. Jadi ini tunggu IRP terlalu lama. Langsung tahun depan jalan. Baik Pak. Lanjutkan Pak. Jadi sebentar, sebelum tadi ini penting loh nih. Nah, Bapak tadi mengatakan feeder service, pedestrian service. Ini yang tadi kami berterima kasih. Ketika nanti para pengguna shuttle Botabek Shuttle Express ini datang di drop di Grand Indonesia, Plaza Indonesia atau Plaza Senayan, dia masih bisa menggunakan ini atau berjalan kaki menuju kantor mereka masing-masing pagi hari itu Pak. Jadi memang kami terima kasih sekali. Kalau dia tengah-tengah Kuningan segala macam, dia langsung naik bus tingkat tadi. Mereka berhenti di epicentrum Pak, di tengah-tengah epicentrum, keluar di depan rumah sakit apa? MMC itu ada bus Bapak tadi yang muter itu yang melayani. Jadi terima kasih sekali Pak. Kalau ini sebenarnya kita nggak pernah ngebayangin beliau udah bikin di survei kita kemarin kita nggak pernah jualan itu. Di tengah-tengah ini tuh nggak ada mobil yang lain masuk. Iya. Makanya dia longgar. Yang Oke. masuk sini betul-betul orang yang bayar kaya. Iya. Jadi semua ada IRP jalan Pak, dia bukan stiker ganjil genap Pak. Pas. Langsung Iya, pas. langsung Pak. Jadi dia bukan ganjil genap, sebelum IRP itu dulu Pak. Iya. Dia mau masuk jalur sini harus beli pas. Nanti pasnya mau kita razia, asli apa palsu, penjarain. Oke. Ini ide lebih bagus daripada nunggu IRP dulu Pak. Makanya saya senang di Jakarta Pak. Kita lempar ide apa aja ada profesor saksi. Presentasi ini lulus nggak? Karena di dunia itu nggak ada Pak. Saya kira di dunia ini baru kali ini Pak, umum dibuat pas kayak masuk kantor Pak. Nah, makanya saya suka di Jakarta. Kita ngomong ide apapun, ada profesor kan. Kalau salah, ayo nyangkal dong. Kalau nggak nyangkal, berarti disertasi saya lolos gitu aja. Skripsinya lulus Pak. Ya, tinggal sosial impact atau kemasyarakatannya. Makanya masih ada bus gratis. Ya. Iya. Motor tidak tutup, satu hari mati 3. Iya. Saya sedang memproteksi orang, bukan soal duit ini. Ya. Saya kasih Anda gratis supaya Anda tidak mati di jalan. Padahal maksud kita supaya nggak macet sebenarnya. Tapi statistiknya mungkin 3 orang mati setiap hari. Saya tinggal sebentar Pak ya. Ada tamu lagi. Cek. Baik Pak Wagub, saya lanjut. Next. Ini koridornya Pak. Jadi dari arah Cikarang itu menggunakan jalur tol biasa. Nanti di Pondok Gede Timur Pak, kita akan coba minta ke Jasa Marga. Nah ini kami mohon sedikit Pak bantuan mau bikin surat. Suratnya. Kami sudah komunikasi Pak, mungkin nanti Tolak ya. gini Pak, kontraflow lane ini kita butuhkan untuk mempercepat proses pergerakan Ya kendaraan. Pak, dia tutupnya satu jalur seperti biasa. Untuk Iya. pagi sore itu masih. Nah itu dia Pak. Kami Bisa, sudah bicara Pak. Untuk besar ya Pak. Ya bus aja. Bisa. Kalau selama ini kan kontraflownya untuk Bisa Untuk dibeli pribadi. Jasa Marga kan, dia Iya. bisa Iya. minta. Iya. Tapi dia juga butuh kita ngomong itu juga, dia ada masalah juga di tempatnya dia. Iya. Bikin suratnya siapin perbar aja. Iya. Kalau ada bus sudah siap nanti. Biar kalau bisa siap kita akan minta. Tapi juga kalau kontraflow itu kalau bisa ini kan semua bis mobil masuk Pak. Kalau memang bikin kontraflow seperti itu khusus untuk angkutan umum aja. angkutan Iya. saja. Iya. Betul. Jadi kita Yang dimanjakan tuh busnya Pak, jangan mobil pribadi Pak. itu aja bus. Iya. Makanya kita mau katakan itu kan yang bukan bus, cas uang aja, pakai bukan IRP Pak, pas. Tas itu. Itu paling cepat Pak.
retribusi Pak. Kontribusi nanti. Itu paling cepat ya. Teknik manual tapi sangat efektif. Iya. Tidak pakai pas. Nunggu ERP pusing kita sekarang nih. Iya. Mau invest itu ini dulu. Iya. Nah, udah masuk, yang paling bingung dari bandara nih, yang dari bandara menuju Semang itu macet habis tuh. Woi, siapapun masuk ke Jakarta harus pakai pas. Iya. Semua arah tol masuk Jakarta harus pakai pas. Kalau tidak, kamu nggak bisa keluar, putar-putar di situ aja. Betul. Tangkapin, kita tinggal tunggu itu tangkapin, hilang. Baik Pak, lanjut. Ini dari arah Tangerang, Ya. pakai jalan tol nanti di. Sekarang ini lewat Jor loh Bang. Ini Jor belum masuk Pak. Jalan Ini Jor itu masuk. nanti dari Jor kita. Ini Jor masih sepi, oke lah. Tapi bandara juga, soalnya bandara macet gara-gara Semanggi macet gitu. Iya betul. Kalau Semanggi situ udah nggak macet juga lancar. Betul. Masih betul. Oke, nah di tengah jalur ini Pak, terima kasih sekali. Jalur hijau ini adalah jalur busway yang ada. Jadi kami akan menggunakan jalur busway yang ada bersama. Kita akan berhenti di Kuningan Epicentrum, kemudian di Plaza Senayan, dan ini kemudian di SCBD Pak, Arta Graha, kemudian di HI, di Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, kemudian sampai ke arah Monas. Jadi nanti memang pada koridor padat inilah kita akan mendistribusi seluruh penumpang yang datang dari luar kota masuk ke Jakarta. Sore harinya terbalik posisinya Pak Wagub, mereka akan berkumpul di Grand Indonesia untuk menunggu bus yang membawa mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Nanti istri-istrinya Pak, yang ini istilahnya teman-teman. Tanahnya udah ada belum? Developer masing-masing sudah akan menyediakan Pak. Mereka sudah kirim surat Ini resmi. kan ngomong sama mereka ya? Sudah Pak. Mereka udah sadar mau kita stop kan? Stop apa ya? Nanti stop bus-busnya itu loh. Anak haram itu loh. Nanti kita koordinasi Pak sama mereka. Karena hitung-hitungannya kan belum. Kita tutup mata juga itu. Nanti prinsipnya Pak Wagub kami siap membantu Pak Pak Lurah untuk proses ini. Ya. Kita tinggal menunggu dari Pak Lurah apakah ini sudah siap, langsung kita koordinasikan seluruh Yang operator. penting sistem ini. Iya. Terus Bapak cukup bayar. Iya. Itu yang berat Pak. Itu yang Jangan pasti kita paksa orang, bosnya nggak Betul. cukup. Betul. Bapak mesti hitung betul karena bos Bapak itu ramai cuma pagi dan sore. Iya. Iya. Nah terus jam biasa kita lepas, begitu lepas udah keburu macet lagi. Iya. Kalau mau mesti konsisten. Iya. Di luar jam lain pun jam setengah jam jalan. Iya. Iya. Kalau orang di stop mobil dia tunggu jam kayak Inwan, sama jam 10 ngantri semua macet juga. Iya betul. Jadi kalau mau betul berlaku 24 jam. Yang punya pas yang boleh masuk. 24 jam Pak, tak mau tahu Pak. Nah Bapak masih jam 24 jam itu. Kalau enggak masalah. Kalau jenis pasnya terlalu banyak pusing kita Pak. Iya. Satu pas aja udah. Mereka mau masuk ke Jakarta mau lewat jalan ini bayar pas tambahan. 1 juta lah tambahan sebulan, pusing amat. Kalau dia 25 kali bayar 40 ribu sekali masuk. Lumayan. Kalau terlalu mahal pasnya naikin. Kayak ERP aja. Iya. Ya. Nah pasnya gimana caranya? Pasnya tinggal aja sambung. Minimal beli setahun. Atau gimana gitu Pak? Pasnya ganti. Kalau setahun pusing, ada tiap bulan dia harus ganti. Iya. Pasnya diganti tiap bulan. Oke. Izin lanjutkan Pak. Next. Nah, ini hasil survei kita Pak kemarin. Jadi terima kasih sekali kepada Profesor Budi yang sudah mengerahkan mahasiswa Trisaktinya buat survei Pak pada 3 koridor jalan tol kita. Jadi anak-anak ini nungguin di gardu tol Pak, ngasih kuesioner kepada seluruh pengemudi yang masuk ke arah Jakarta dari seluruh gardu tol yang ada dari arah Tangerang, Bekasi maupun Bogor. Hasilnya seperti ini Pak. Jadi 80% dari total responden adalah komuter harian yang bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Rata-rata di dalam mobil mereka itu 1,52 orang. Jadi memang cuma 1 sampai 2 orang Pak, nggak lebih. Jadi memang tidak efisien lah penggunaan badan jalan. Dan mereka ini menyatakan bersedia untuk mengganti pola transportasi mereka menggunakan Botabek Shuttle Express ini. Nah ini persentasenya yang untuk Jakarta Cikampek, untuk Jagorawi, dan Jakarta Tangerang. Jadi memang di atas 80% semua berpindah moda kalau memang fasilitas yang kami janjikan tersedia.
Kemudian 70% komuter itu butuh lahan parkir, bersedia diantar dan dijemput saat berangkat dan pulang kerja atau melanjutkan dengan kendaraan lain. Ini Bekasi Mall sudah bersedia loh, Mega Mall Bekasi. Iya, Banyak yang sudah bersedia, jadi memang tinggal dikoordinasikan ini Pak. Kemudian lebih dari 80% komuter bersedia membayar rata-rata 20.000 untuk satu kali perjalanan. Jadi ini rute yang kami survei itu juga rata-rata 20.000 Pak. Jadi umumnya willingness to pay-nya tinggi karena memang begini Pak. Dengan tarif tol yang cukup tinggi hari ini dan bahan bakar 6.500 per liter, ongkosnya ya segitu Pak. Dan mereka harus 2 jam di mobil. Jadi memang ketika dijanjikan bisa 1 jam sampai ke tengah kota dengan harga yang sama mereka willing to pay Pak di sini. Posisinya seperti itu. Kunci 40.000. Oke, next. Kita di mau usut cabut BBM subsidi di Jakarta ya? Itu makin susah lagi, makin menderita lagi. Tapi ngisinya di Tangerang. Karena kosnya mahal. Oh, oke. Begitu jalur pulang ke Tangerang mau masuk lagi masih ada pas. Iya. Pusing dong. Dia harus bayar pas. Dia udah pas dulu, walaupun beli bensinnya murah. Dia mungkin bisa keluar kan, pakai jalur yang lain. Kalau pulang kan dia kena. Harus pasnya. Ada pas. Negara yang pernah saya kunjungi di Korea itu, jadi stasiun BBM di luar kota per liternya lebih murah daripada stasiun BBM di dalam kota. Itu wajar. Kalau kita nggak bisa terapkan itu, Prof. Kenapa? Karena kas mengenai kerja di Jakarta semua tinggal di luar kota. Itu persoalan kita. Dan yang macet itu Pak. Dan semua bawa mobil suami istri. Kalau kerjanya beda, istri bawa satu, suami bawa satu. Dan celakanya mereka ini ada kelas yang mampu cicil mobil, tidak mampu bayar sopir. Itu persoalannya. Jadi tingkat stres itu jadi tinggi. Iya. Hubungan keluarga semua jadi tegang karena itu tadi. Betul. Nah ini mesti diubah. Yang penting busnya mesti cukup. Iya, memang Saya yakin mesti hitung tuh. Kalau lihat dari yang Sentul itu apa yang di Serpong, sekarang saya kira udah naik. Namanya 23.000 tahun lalu. Sekarang mungkin udah berapa? Dicek. Pasti naik. Udah naik semua. Iya. Kalau dari Serpong ke Semanggi 15 Pak. Kalau dari Bekasi ke Semanggi 12. Kalau sampai Bundaran HI 15. Sekarang ya? Iya. Enggak, yang di BSD 23.000 si pakai AC loh nih. Iya. Enggak, yang perumahan punya dari Serpong 23.000 sampai kamu nih. Saya 18 Pak. Ini 18 dari alam sutra ya. Harus ya? Pada 18 ya? 18. Tapi 20.000 nggak masuk. Tapi ini kan kami Nggak apa-apa, sampling. Bapak masih hitung bisnis plan-nya. Betul. Ini kami sampling dari pengguna mobil Pak. Harusnya untung. Bus biasa 6.000 aja untung kok. Masa Iya. sama macetnya kan Sama sama. Dia aja masih bisa untung. Kalau ini lancar 20.000 aja untung. Iya. Kalau nggak mau kita yang masuk BUMD kita. Kan kita belum coba juga. BUMD udah ada campur-campur bini orang. Kalau ini kan istri sendiri, anak sendiri. Berarti ada anak pumul. Siap. Lanjut. Nah ini Pak hitungannya. Jadi Profesor Budi sudah membuat hitungan dengan total traffic sebesar ini Pak per 4 jam yang ada pada 3 koridor jalan tol di tengah kota kita, dari tepian kota kita. Beliau ambil volume golongan satunya saja, ini mobil golongan 1 diambil 85%, dari 90% itu yang akan menggunakan. Jadi jumlah orang yang terangkut sekali jalan ini Pak pada pagi hari 75.000 orang dan bus yang diperlukan 1.256 dengan 2 rit 30 seat. Kalau ini bisa 3 rit Pak, sesuai dengan rencana kami kalau dapat kontraflow bisa ini 3 rit, ini turun Pak nanti jumlah busnya. Kalau seatnya juga ditambah menjadi 40 seat, itu juga akan turun jumlah busnya. Jadi sementara simulasi 40 seat. Cocok terlalu kecil. ya. Di rumah seat terlalu kecil. Jadi target kami menambah jumlah seat dan menambah rate-nya. Cuma sekarang yang jadi masalah itu tadi, pakai pas ini kalau pakai jam itu juga masalah. Karena kemacetan di DKI ini kadang-kadang sore macet itu akibat penumpukan dari siang. Iya. Itu yang masalah. Nanti bus bapak juga ada, pulangnya juga ada macet karena siangnya tidak ditahan.
Coba lihat kalau presiden mau lewat, setengah aja ditahan dulu supaya bisa kosong di depan. Kalau nggak bisa. Nah itu yang mesti dipikirkan. Kalau pakai jam tuh repot. Pas saya melakukan gimana, saya terjebak macet gimana dia bilang, mau masuk gimana? Bisa berantem. Dia kalau mau bikin bener-bener full masuk Jakarta 24 jam pakai pas. Atau 12 jam. Iya, atau 12 jam pakai pas. Siap. Jam, Iya, jam siap. 6 Sore juga nggak bisa, Pak. Macet jam jam 7 sampai jam 7 malam. Jam 7 pagi orang datang pagi. Sekarang sampai jam 8 malam, Pak. Jam 11 malam yang macet. Tapi kan tadi kalau misalnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore kan akibat kemacetan sore itu karena antrian siang. Kalau ini kita tahan 12 Nggak, kalau mau kita bikin hanya jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Yang free. Lebih dari itu Betul ini ya, low hour betul itu ya. Jam 11 malam. Jam 11 malam sampai jam 5 pagi yang free. Iya. 6 jam aja yang free. Benar, Prof. Betul. Seperti itu aja. Itu grafiknya ngedrop. Dia 18 jam. langsung jauh. Dia 18 jam harus pakai pas. Betul, 18 jam. Ini yang paling cepat lah. Kalau temukan cetak pas itu Pura Kudus langsung bisa cetakin, cepat sekali. Langsung tempel. Dia pas ini kita cek. Saya yakin orang nggak berani nipu. Kalau dia tipu, ketahuan. langsung pidana pemalsuan. Iya. Langsung barcode aja. Dia ada barcode, bukan barcode, stamper doang. Jadi stiker itu waktu digituin itu ada keluar lambang kita. Iya. Ada juga sebenarnya teknologi yang lebih dinamai dari itu adalah RFID. Oh, RFID ya. RFID itu kan dia sistemnya seperti stiker dan ada barcode-nya. Dan dia ada monitoring untuk sensornya. Oh. Jadi begitu dia lewat nggak ada barcode-nya langsung Sensornya dia bunyi, nyala. Langsung bisa nyala. ditangkap. Jadi keseluruhannya lebih mudah lagi untuk kita monitor. Jadi petugas cuma pegang itu. Iya. Tadi yang Jadi portable bisa nggak? dipasang di Bisa dibikin roadside kit. bisa. Tapi cetak itu mahal nggak? Pengadaan alatnya aja. Enggak, kalau pasang itu terlalu mahal. Maksud saya kan ini kan gini lah. Yang satu dua nyali-nyali lewat biarin aja lah gitu. Kalau tuh bunyi-bunyi itu nggak sempat cegah. Jadi yang kita mau lakukan itu bukan soal lewat aja. Waktu mobil kamu lagi diparkir, saya cek. Oh, palsu gitu ya. Saya teror dengan itu. Saya kamu di petugas di jalan, nggak usah lewat aja. Begitu diparkir langsung. Kan di petugas cuma lihat ada stiker band itu atau tidak. Kalau nggak ada kita kejar. Pasti dia palsuin kan? Nggak apa-apa. Oh, betul. Nanti waktu udah masuk Begitu masuk, cabut pentilnya. Masuk, cabut pentilnya. ketawa. Itu dia takut, kalau itu mau cabut pentil lagi kan. Itu kita pidana pemalsuan. Bukan cuma kendaraannya yang ditilang lagi, pemalsuan. Yang pemilik itu pidana, Pak. Ya, penipuan. Penipuan pemalsuan. Nah itu kita bisa tunjuk dia ganti rugi sekian, orang kan takut. Pasti kayak gitu, Pak. Nanti juga semua jalur busway itu Bapak tempelin tulisan kendaraan yang masuk jalur busway diblokir STNK-nya. Wah, itu nggak usah petugas, Pak. Udah masuk aja. Tinggal pasang kamera aja, CCTV yang baik itu, lihat siapa yang masuk. Kan ketahuan B berapa. Udah. Nah, kalau ternyata dia itu yang dari Tangerang segala macam, kita udah tahu kan? Ya udah, kan udah tahu B berapa, kita bisa ngapa-ngapain. Tungguin, pasti dia lewat situ. Cari ke polisi, ini orang kerja di mana? Anda melanggar. Kalau melanggar, kendaraan Anda tidak boleh masuk lagi ke Jakarta. Kita tegasin. Atau kita tolak. Jadi caranya bukan tolak dia boleh masuk. Kita tolak dia beli stiker. Ini kan kita simulasi. Sekarang gimana? Saya orang Tangerang. Saya motong jalur busway. Anda nggak bisa blokir STNK saya kan? Melalui kerjasama dengan Polda Metro Jaya. Bisa. Ya. Kan samsat di kita. Iya. Kan terima samsat dia punya samsat sendiri soalnya. Maksudnya begitu dia memperpanjang 5 tahun itu langsung diblokir oleh Polda. Kalau sampai nggak bisa ke Polda nggak mau kerja sama pun mudah. Dia bisa orang luar masuk. Kita tolak dia beli stiker kita. Kalau tolak beli stiker kita nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk kita jalan. Tolak.
Nah ini mesti seperti itu konsepnya nih. Nah, bentar-bentar. Saya jamin steril Pak jalur busway Bapak. Saya pun nggak berani masuk, diblokir. Itu kalau diblokir 2 tahun tuh di scrap mobil saya Pak, sama aja jual sepapak. Nggak bisa jual, saya mau beli mobil saya, udah hangus. Ini menarik. STNK-nya. Orang Udah Prof, boleh nggak kita Prof? Makanya enak di sini nih, kita ngomong ada profesor nih, bener nggak? Kalau nggak bener caranya yang mana? Kita bukan orang sekolah nih. Ini setengah preman dia gaya. Tapi sekarang nggak preman begitu, yang penting dipukul orang desa kurang aja. Iya tuh saya nonton itu. Wah, itu udah lapor polisi dah ya? Sudah. Proses saya udah. Oke, lanjut. Beli busnya Bapak hitung loh, jalan. Iya Pak. Itu Dari jumlah ini Pak, mungkin nanti konsorsium Pak dengan teman-teman yang sekarang sudah bergerak kan kita akan. Bapak beli busnya langsung aja ATPM, TI katalog beli. Terus servisnya masih ke ATPM. Ya kan? Pakai gas lebih untung Bapak. Gasnya susah beli sih. Ini solar aja Kan harga anak usaha Japro ada yang jualan gas juga. Lagi mau bikin kalau nggak bisa ganti konverter nggak bisa. Iya. Kalau Bapak maksudnya kalau bisa pengadaan bus cepat, Iya. kita ingin itu tahun depan udah jalan Pak. Iya. Jadi walaupun ERP belum siap, kita udah terapkan sistem Oke. pas gitu tadi. Iya. Dan ini busnya cukup loh Pak. Iya. Kalau nggak cukup, Nah, ini ada Nah, sebuah iya, ide, iya. Pak. Ada sebuah ide, Pak Wagub. Hari ini kita tahu persis bahwa bus-bus dinas pemerintah pusat yang ada mengangkut karyawan PNS pemerintah pusat terjajar rapih jam 7:15 di sepanjang Merdeka Barat bagian selatan. Jadi busnya di Departemen Perhubungan, Depan itu berjajar rapi tuh Pak di sana. itu bikin macet tuh Pak Termui semua tuh. Nah itu salah satu pemikiran, saya nggak tahu mungkin teman-teman di SUB dengan Pak Wagub punya pemikiran nggak? Boleh nggak Pak kita manfaatkan mereka untuk narik penumpang dalam konsep ini? Karena itu aset negara sebenarnya. Memang ini agak menyimpang sedikit Pak, tapi ini itu kan kendaraan dinas Pak. Hanya dipakai ngangkut dari wilayah sama ini dari wilayah tepian kota semua kan, masuk kota sekali satu rit aja Pak, terus parkir. Ini kan idle capacity nih, nggak bisa ya? Nggak bisa Pak ya? Justru kita mau dorong yang betul ada kalau parkir urusan kedua. Kita masih sikat dia namanya parkir, dia masih parkir ke Monas tunggu. Nggak boleh lagi tunggu di Abdul Muiz semua bikin macet. Iya. Memang mereka parkirnya ke Monas. Nggak boleh ke Monas. Mungkin jam 7 itu mereka baru datang. Terlalu cepat bikin macet nggak mau. Enggak, kadang-kadang sore itu dia udah ngantri terlalu lama. Iya. Kita yang bikin macet, kita nggak mau. Dia mesti masuk ke dalam gedungnya. Kan gedungnya bisa putar. Dia nggak boleh parkir di jalan tungguin. Tegasin aja Pak. Nggak bisa, nggak bisa jalan yang sepi ya. Bisa kayak museum nasional. Iya. Mungkin dia mau bawa orang, dropin orang boleh. Jadi kita dorong dia di Monas. Ya. Dia nggak boleh tunggu jam 3 udah nongkrong di situ. Nggak bisa. Kita minta pengaturan jadwalnya. Jadi, Dia harus masuk ke dalam, jemput orang di dalam. Iya, betul. Nggak boleh di yang luar. betul, itu yang betul. Kalau pintu kecil bongkar pintu kamu. Iya. Masa menteri masuk kamu bikin lebar-lebar jalanan, bus masuk kamu nggak bikin lebar. Dia di dalam. Kita juga sama bus kita nanti. Kalau dipaksa masuk, jadi baru fair. Kalau terlalu tempatnya sempit, halamannya nggak ada, terpaksa kita bikin celukan dan namanya. Gak apa-apa, tinggalkan pegawai kantor kita. Pegawai naik bus tuh nyebrang ke IRT. iya. Bus tidak boleh tunggu di Pinggir depan. jalan. Pinggir jalan. Tegasin aja Pak, tadi bikin. Jelas ini. Lebih baik jalan Karena kaki. itu hal. Dia harus jalan kaki nyebrang PNS. Biar sehat Pak. Tapi realnya kadang di jemputan itu udah nyampe sini narik lagi loh ya Pak. Oh gitu. Mereka cari. Iya, realnya seperti itu. Minimal 1 rit lagi. Dia lari kemana ya? Kembali ke rute awal lagi. Karena pegawai nggak cukup diangkut ya. Enggak Pak, jadi udah nyampe. Enggak, satu yang saya rit sering lagi. perhatiin lah. Oh dia objek. Iya, Oke. minimal 1 rit pagi, 1 rit sore. Oh. Dia objek angkut dari keluarganya sana. Dan memang jemputan itu rata-rata bukan jemputan
penuh karyawan Pak. Iya, banyak juga yang bukan karyawan. Surveyor saya laporannya gitu Pak. Kalau Gratis, jadi numpang gratis. enggak, Bayar. Iya, Bayar. artinya kita kasih gratis. Ini jadi omeganya usaha menambah gajinya. Kenapa kena? kalau karyawan yang bersangkutan itu langsung pas naik langsung dimintain duit rata-rata 5.000 sampai 8.000. Karyawan juga bayar. Enggak, Karyawan. karyawan. Umum Pak di sini. Warga Udah gini aja lah. Kita nggak usah persoalkan maling-maling kecil gitu dulu. Iya. Yang penting kita mau dorong akhirnya perusahaan-perusahaan kembali ke zaman dulu Pak. Iya. Zaman dulu tuh perusahaan tuh nyediain bus. Betul. Nah kenapa tidak mau? Karena dia tidak sanggup memaintain bus. Akhirnya mereka putusin kasih uang. Iya. Bahkan itu awalnya tuh Pak. Iya. Akhirnya bus disingkirkan. Kenapa? Karena dulu bus-bus ini kan dulu kan servis bengkel kan tidak sebaik sekarang. Makanya ada ATP yang kontrak servis, bus itu akan lebih terawat. Iya. Nah kalau perusahaan tidak mau, ya ada yang hitam. Iya. Tapi kalau perusahaan nggak mahal, ya sama kayak anak saya lah. Anak saya satu sekolah saya bayar bus Bluebird 2 juta lah. Dan dia bayar sopir, bayar apa? Anak kedua masuk, 2 anak, udah rugi nih gue bayar bus. Mendingan gue pakai mobil antara isi saya, mending saya bawa sendiri. Saya pagi nggak kerja, 3 anak, saya bawa sendiri akhirnya istri saya. Nah itu yang orang kan ada pertimbangan ekonomis. Iya. Yang penting busnya cukup. Iya. Baik, oke. Busnya cepat 1.000 lebih mah langsung dari Cina kalau mau beli dari luar negeri. Sempat kepikir juga Pak dari Cina. Cuman decknya itu kemarin kan udah permintaan. Deck tinggi, oke terus? Kalau mau turunin orang di Transjakarta ya mau nggak mau dek tinggi. Iya betul. Jadi kalau bapak cuma ke daerah-daerah ramai, bapak juga boleh nggak mau pakai dek tinggi. Cuma kan bapak nggak punya jalur khusus. Kalau jalur busway itu kan khusus. Tapi kita dengan jalan blokir itu, saya yakin busway akan Kan bisa kanan kiri seperti Kopaja cuma haltenya itu harus cepat. Dan karena ini udah tahu nggak mati kita. Nggak mau masuk terus sampai nggak panjang mati. Orang dijepit itu dalam itu banyak. Halte kalau nggak perluas Pak, jumlah penumpang itu banyak, orang nggak mau naik. Iya. Ya, saya berapa kali juga ketipu tuh Pak. Saya duduk di antrian belakang begitu kebuka pintunya lo nggak buka pintu saya. Padahal penuh di depan kan saya keluar. Masalahnya. Iya, tadi kalau kita bus keliling itu masih gampang kok. Dari Duku atas kereta udah aman, Tanah Abang udah aman, Kota Tua udah aman. Ya kan yang bus-bus itu kan, orang dari Kebun Siri udah jalan kaki dikit udah ketemu Gandang Dia. Jadi memang kereta api itu udah membuat orang keliling-keliling gratis itu udah oke. Gitu. Yang turun di Juanda, jadi nggak jalan kaki juga. Jadi kita bikin orang tuh suka naik kendaraan umum. Betul. Ya. Oke. Ini simulasi kami Pak dari total Saya nggak tahu Pak, ini benar nggak benar tanya sama profesor Pak. Iya, ini sebenarnya. Enggak, tapi simulasi ini menunjukkan Pak bahwa pada akhirnya Pak, kalau seluruh tadi 1.250 busnya Profesor tadi bisa beroperasi efektif, kita bisa mengurangi jumlah kendaraan yang pindah dari kendaraan pribadi ke Botabek Shuttle 36,19%. Pak, mohon izin kami tidak disclose angka ini kemana-mana karena ini kalau dibaca teman-teman jasa marga berpotensi mengurangi revenue mereka. Oh nggak usah ngomong, dia udah tahu. Saya nggak mau mendiskus ini lagi, tapi buat Bapak aja ini. Pasti ribut, kita sama aja masih ribut. Nggak apa-apa, mau diupload juga nggak apa-apa. Saya lebih suka diupload, kenapa? Supaya kita tes pendapat publik. Iya public hearing. Kita minta upload ke itu tuh public hearing. Komentar orang semua tuh public hearing. Nah kenapa? Dia udah hitung kok. IRP tengah kota pasti itu, pas juga dia ribut. Saya nggak mau tahu. Kita punya hak untuk jual pas. Kalau pas lagi IRP mau ganti di tempat dia bisa ribut kita. Pas. Kendaraan yang masuk nggak ada pas, tilang. Dia udah parkir, cek asli tidak aslinya. Tidak asli pidana. Ya kan? Begitu Pak udah tempelin di blokir STNK aja orang udah takut. Dia nggak bisa tuntut kita loh Pak, kita blokir. Udah plat, paling PTON kita kan, PTON aja. 1,5 tahun baru menang kamu. Kamu menang,
Terus saya nggak mau buka, ngapain? PTWN lagi, tunggu aja. 2 tahun scrap tuh mobil. Tuntut aja. Biarin. Nah, cuma sekarang yang saya khawatir, begitu kita gunakan pas tadi, ini jumlah yang naik akan nambah nggak menurut hitungan. Itu nggak ada surveinya. Daya bayar orang berapa? Itu nggak ada surveinya. Itu nggak boleh ditanya kan. Kalau ada pas, mesti cek lagi. Ya kalau saya cek lah, hantam aja lah. Atau asumsinya bukan pas, tetapi apabila di Jakarta kena IRP, apakah Anda mau beralih ke angkutan umum? Nah itu yang dia kan tadi Pak Wagub udah bilang, ketika mau diterapkan pas ini belum ada alternatif busnya, kan pasti ribut. Tapi begitu misalnya disub menetapkan pas per mobil, misalnya tadi berapa 1 juta misalnya atau 40.000 per hari, kemudian dia lihat ternyata naik mobil ini cuma 25.000 per hari loh, kan lebih murah ini. Soalnya kenapa bisa ada pas? Ini telur mana ayam? Saya tahu naik bus lebih nyaman, lebih murah. Tapi kalau saya macet di dalam bus, saya milih macet di mobil saya pribadi. Saya mau kencing, saya keluarin botol. Nah kalau Anda tidak ada pas, bus Anda akan macet juga, karena volume kendaraan tidak penuh. Betul berapa? Iya betul. Jadi bus Anda tetap tidak menyenangkan. Untuk apa saya naik bus? Saya sama sampainya, saya juga repot macet di dalam bus. Bahkan mesti bikin mahal sekali Pak. Itu yang terjadi di Transjakarta hari ini. Bukan saya mau di Transjakarta udah sempit, waktunya nggak jelas. Saya lebih baik mobil, macet ya. Mau kencing keluarin botol aja pusing amat. Mau makan tidak kan dari mobil. Dengan radio segala. Ya kan? Saya bisa putar musiknya saya bisa telepon, mau saya ngomong. Itu yang membuat orang semua cicil mobil. Jadi kalau ini nyaman, lewat terus, ini macet, ya keki kan? Dia kan lepasin dari mobil. Itu masalahnya Pak. Kalau Bapak tidak ada pas itu, nggak jalan itu Pak. Perlu pembanding bertahap melakukan survei. Nggak bisa Pak. Maksud saya ini Pak ya, kalau mau main ini Pak, Bapak nggak bisa bertahap kerjanya. Bila perlu langsung datangkan 1.500 bus. Kalau Bapak datangnya bertahap 100, 200, 300, keburu orang kecewa sama namanya bus. Karena kita juga nggak bisa terapkan pas tadi kan, nggak jalan Pak. Jadi kalau mau mainnya langsung book 1.500. Sebenarnya demandnya ada Pak. Jadi berdasarkan studi Jupiter tahun 2011 yang dirilis tahun 2012 Pak Wagub, penduduk Jabodetabek yang beraktivitas di Jakarta itu adalah 3,6 juta. Ya, suruh masuk ruangan tamu aja. 3,6 Kita juta orang di ruangan tamu kan? dari Bogor ke Tangerang Bekasi. Di ruangan tamu kan? Jakarta setiap hari. Suruh masuk ruangan aja, kasih kue, nongkrong di ruangan saja. 1,9 juta. Ini mungkin Prof sudah. Nah itu artinya bahwa apabila kita siapkan angkutan umum yang memadai dan berkualitas buat mereka, itu kan pasarnya ada. Pasarnya sudah ada. Makanya mainnya nggak boleh dikit. Tapi harus dikombinasikan dengan pembatasan di dalam kota. Kita kalau nggak batasin, busnya dikit-dikit, hancur. Persis main Transjakarta lah Pak. Busnya nggak mau beli cukup. Kita mau cegah, nggak tega juga. Kalau tidak cukup, sikat. Paham. Jadi orang harus langsung beli. Tapi waktu selangnya harus jangan sampai ke posisi minimum ya. Nanti bus kita seperti kereta api, jadi merangkai gitu. Iya. Hati-hati itu. Ada time headway yang harus diatur. Frekuensinya harus diatur sedikit. Iya. Itu bisa jalan. Itu kalau nanti itu yang terjadi di Bangkok itu. Jadi karena busnya terlalu banyak yang seperti Pak Wagub minta, mereka tidak hitung. Jadi itu bus itu jadi rangkaian kereta api. Time headway-nya tidak boleh kurang dari masalahnya yang ini rata-rata orang jamnya mirip yang kerja. Ya kan dia mau kereta api nggak apa-apa, asal dia beda semenit 2 menit. Yang beda semenit 2 menit 2 orang lewat kan? Iya nanti akan beda itu. Nah yang penting semua pasang GPS, Bapak harus ada kontrol room. Dia Bapak tahu jarak bus ini ke bus ini posisi di mana. Murah kok. Kalau
Kalau bapak mau beli GPS pun nggak pasang gitu loh. Ada perusahaan di swasta sini ada perusahaan tuh hanya bayar 2.000 per bulan. Ada, Pak ada loh Pak, ada 2.000 per bulan Pak. Bos, GPS tracking. Hah? Itu GPS kan 200.000. Iya. GPS tracking. Dia tinggal bayar sama dia, kita bisa tahu di mana. Dia kalau keluar jalur, dia jalan lagi bisa matiin mesinnya lagi. Pak Heru main taksi. Dia gitu, udah keluar dari jalur langsung handphone masuk ke handphone dia. Mobil kamu keluar dari jalur yang ditetapkan. Langsung dia bisa, terus dia bisa telepon sopirnya lagi bunyi langsung. Iya. Dan dia bisa matikan mesin dari sini. Matiin mesin Pak. Orang nyolong mobil dia Pak. Jadi apa yang susah teknologi itu tadi? Kita aja yang nggak mau, yang sengaja dibikin. Kayak bus-bus itu kan, jalan lagi matiin mesinnya. Tinggal mau atau tidak saudara. Yang repot kan kita memang tidak mau supaya ada peluang. Udah tinggalin aja Pak. Kalau Bapak nggak bisa langsung cukupin, nggak usah. Siap. Ya. Harus kami hitung dulu. Bukan kerjaan kecil itu 1.000 bus. 1.000 bus itu misalnya. Yang kedua kan park and ride stationnya sama drop and return. Kami kan juga harus bicara sama teman-teman developer karena investasi ini investasi mereka Pak. Artinya pertanyaan mereka sebenarnya gini, mereka sudah banyak dapat informasi bahwa Pemda DKI sangat terbuka terhadap proyek seperti ini, sangat mendukung dan sebagainya. Masalahnya itu wilayah kita tangsel semua. Nah, itu dia. Dia udah ngomong gitu kok supaya sama kami. Jadi saya kemarin udah bilang sama mereka, misalnya Sentul City, saya bilang sama board mereka, you mesti bicara sama bupati dan wali kota di sini. Saya bilang nggak bisa bicara sama kami, izin harus dapat dukungan dari sana. Saya bilang. Bahwa saya kebetulan juga sudah mampir ke Dishubnya Bogor, udah bicara, prinsipnya mereka sih dari sisi Dishub oke, tapi kalau udah bicara tata kota termasuk izin pembuatan subterminal dan lain sebagainya kan sudah wilayah tetangga gitu Pak. Jadi memang maksudnya di terminal sih sebenarnya enggak sih memang, cuman di mall aja, di tinggalin mall. Karena mall hari biasa tuh sepi, parkir mobil cukup. Mall aja, tinggal minta sama mall kerjasama waktu masuk ke sini gitu. Kalau hanya drop tidak bayar. Kalau ada mall yang baik kan, kurang dari sekian menit tidak bayar. Itu aja Pak. Jadi nggak usah bangun park and ride yang baru, mall aja. Mall yang ada. Mall yang ada aja. Ya Cibubur. Ya. Nah pusat macet itu Cibubur itu. Siapkan. Kita sudah ada yang APTB dari Bekasi Mall. Bekasi Mall udah ya. Ya, sekarang mereka di Bekasi Mall siapkan halte di dalam mall. Halte dalam mall. Jadi busnya masuk ke mall Iya. dan parkirnya. Itu bagus tuh Pak Sudrajat yang bangun itu. Iya. Dia untung kok, orang kan senang nikmatin mall ya. Iya. Karena memang benar Pak kata Pak Wagub bahwa siang hari biasa itu sepi. Semuanya sepi. Iya jam-jam 7 itu kan nggak ada orang Pak di mall. Yesus kan ada orang pulang itu keluarga jemput dia untung. Kan tanggung pulang kan belanja dulu, jalan dulu. Atau orang turun dari bus, dia mau langsung balik, lagi. dia masuk ke mall dulu. Langsung di mall mereka aja ya, di propertinya mereka. Langsung masuk ke mall hari biasa. Sabtu Minggu kita nggak mau beroperasi, Sabtu Minggu kan bebas. Tambah pas. Tapi kelihatan Jakarta ya Sabtu Minggu juga dihajar. Sabtu Minggu macet, nggak mau tahu lah. Mereka kalau mau, jadi itu ibarat naikin harga STNK mobil maksudnya. Iya. Ini STNK mobil naikin. Itu orang kaya sejuta nggak ada artinya kan. Udah, nanti mobil-mobil mewah kita naikin pajaknya yang mobil mewah. Bisa dengan cara itu atau cara kedua kita kejar pajak penghasilan dia. Jadi beli mobil sekian bayar pajaknya berapa? Bayar bos-bos beli mobil nggak bayar pajak, bayar nama sopir, nama siapa kerja. NPWP harus seperti itu. Jadi kalau bapak nggak sanggup sekaligus gitu, nggak jalan. Terus bebas-besarnya kan mesti nego sama mereka kan. Yang penting kita fokuskan inilah halte pertanian, integrasi Kopaja semua didorong. Ya kan, terus terima sopir-sopir yang dari mikrolet segala macam dilatih. Nanti mikrolet otomatis pasti ke pinggir ya. Gitu aja. Ya, saya kira itu ya Pak. Ya Pak. Kalau kesimpulan saya sih itu aja. Ya. Sama deal sama mereka lah, masuk ke mallnya aja lah. Iya Pak. Ya, saya beli 1.500, kalau enggak usah ngomong kita. Siap. Nggak ketemu Pak. Tanggung kan, mau kunci ini nggak bisa. Begitu nggak dikunci,
Berantakan bus Bapak. Iya Pak. Baik Pak, mungkin nanti tindak lanjut kamu yang disuka. Ya. Kalau misalnya ada perkembangan, kamu mungkin lapor lagi. Kalau nggak harga aku serius itu harga semua. Ya, siap. Kalau nggak berantakan Pak, aku bisa marah-marah nih. Ya kan? Terima kasih banyak Pak. Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Ini Mas. Makasih ya. Ini punya. Makasih. Makasih ya. Kita ngobrol, habis ini kita ngobrol. Terus itu